Sering pusing ngelihat data Excel yang sebegitu banyaknya dan sering ngolokin datanya satu persatu secara manual. Yuk sini merapat. Aku punya solusi praktis yang bisa bikin kerjaan kamu lebih gampang. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Aklima Dwi Kusumastuti, biasa dipanggil Aklima, mahasiswi semester 6 Prodi Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Semarang. Di sini, aku bakalan bantu kalian untuk belajar Excel dengan mudah, cepat, dan tentunya gak ngebosanin. Salah satu fitur di Excel yang paling keren dan wajib kalian kuasai adalah pivot table. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud pivot table itu dan bagaimana cara penerapannya? Tetap stay tune di video ini ya. Pivot table adalah sebuah fitur yang ada pada Microsoft Excel di mana biasanya digunakan untuk menganalisis, mengeksplorasi, dan juga mengkelompokkan. Di mana dalam data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel yang lebih ringkas sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh user. Bayangkan saja, jika kalian memiliki data penjualan satu toko selama 1 tahun yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan baris, sedangkan kalian ingin mengetahui berapa total penjualan per produk, berapa penjualan per kota, dan berapa rata-rata penjualan per bulan. Apabila dihitung secara manual atau memakai rumus satu-satu, tentu saja akan membuat tidak efisien karena memakan banyak waktu, dan membuat kita kerepotan. Sehingga, kita hanya membutuhkan satu cara, yakni dengan fitur pivot table. Hanya dengan beberapa klik saja, jawaban langsung muncul sesuai apa yang kita inginkan. Nah, sekarang sudah paham bukan penjelasan singkat mengenai pivot table? Sekarang, kita lanjut untuk mengenal bagian-bagian yang ada di dalamnya. Sebenarnya, apa saja sih bagian dari pivot table itu? Yang pertama ada pivot table fields, yang kedua ada filters, yang ketiga ada rows, yang keempat ada columns, dan yang terakhir ada values. Yang pertama ada pivot table fields, berisikan semua nama kolom dari data sumber yang telah kita inputkan di Excel, seperti hari, nama produk, jumlah penjualan, area, tahun, dan sebagainya. Yang kedua ada filters, dapat digunakan untuk menyaring data yang ingin ditampilkan berdasarkan data yang telah diinputkan. Misalnya, kita hanya ingin menampilkan data bulan Januari saja. Yang ketiga ada columns, dapat digunakan untuk menentukan isi kolom laporan yang dibutuhkan, seperti bulan atau wilayah. Yang keempat ada rows, dapat digunakan untuk menentukan isi baris yang dibutuhkan, misalnya daftar produk atau nama pelanggan. Yang terakhir ada values, disinilah angka-angka dihitung, seperti jumlah penjualan, total pendapatan, atau rata-rata. Biasanya, field numerik dimasukkan ke menu ini. Untuk selanjutnya, kita bisa masuk ke penerapan pivot table. Baiklah, di sini sudah ditampilkan mengenai data penjualan periode Januari hingga Maret 2025, di mana dari data tersebut sudah tercantum penjualan yang didapatkan pada setiap cabang di berbagai area. Untuk itu, kita bisa langsung mulai untuk mengkelompokkan data tersebut menggunakan fitur pivot table. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mendrag semua data yang tertera. Kemudian kita klik insert lalu pilih pivot table. Setelah kita pilih pivot table, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat pilihan range data yang ingin dimasukkan ke dalam pivot table. Dalam soal ini, berhubung kita menggunakan range data tersebut, maka tidak perlu diubah. Selanjutnya, terdapat pilihan apakah hasil pivot table-nya akan diletakkan di worksheet yang baru atau diletakkan di worksheet yang sama. Untuk soal ini, kita pilih yang sama agar mudah untuk membandingkan. Kemudian, kita pilih lokasi di mana hasil pivot table akan diletakkan. Sebagai contoh, saya memilih F4. Jika sudah, kemudian tekan OK. Setelah itu, akan muncul tampilan kotak seperti ini, di mana bersamaan dengan munculnya beberapa kotak di sebelah kanan, yakni ada pivot table fields, filters, rows, column, dan juga values. Untuk soal ini, terdapat isi field tables, antara lain ada bulan, handphone, area, dan juga penjualan, di mana diambil dari kolom data yang telah kita pilih sebelumnya. Kemudian, setiap kotak akan diisikan perintah yang disesuaikan dengan kebutuhan user. Jadi, jika isi field kita arahkan ke rows, maka akan menjadi baris. Sedangkan jika kita arahkan ke kolom, maka akan menjadi kolom. Sebagai contoh, jika kita ingin melihat penjualan handphone pada masing-masing area yang akan difilter berdasarkan bulan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mendrag handphone ke rows. Setelah itu, akan muncul merek handphone yang dijual, seperti Apple, Oppo, dan juga Samsung. Kemudian kita drag area ke kolom. Setelah itu, kita akan melihat nama area apa saja yang ada di tabel, seperti Boyolali, Salatiga, dan juga Semarang. Kemudian kita drag penjualan ke values. Kita perlu mengubah terlebih dahulu penjualan ke format accounting agar menjadi rupiah. Setelah itu, kita drag bulan ke filters. Maka akan muncul data penjualan sesuai area yang dilengkapi dengan filters di bagian atasnya. Sebagai contoh, saya ingin memfilter berdasarkan bulan Februari.
sehingga data akan otomatis memunculkan data penjualan handphone bulan Februari sesuai dengan area. Cara membacanya yakni, penjualan handphone merek Apple pada bulan Februari di area Boyolali adalah sebesar Rp11.500.000. Sedangkan penjualan handphone merek Oppo pada bulan Februari di area Salatiga adalah sebesar Rp18 juta. Untuk grand total disesuaikan dengan kolom dan baris. Jadi, jika kita ingin membaca baris pertama, maka total penjualan handphone merek Apple pada bulan Februari memiliki penjualan sebesar Rp30.500.000. Sedangkan, jika kita ingin membaca kolom pertama, maka total penjualan handphone di area Boyolali pada bulan Februari adalah sebesar Rp28.500.000. Lalu, selanjutnya, jika kita ingin mengganti dengan tampilan yang lain, maka kita perlu untuk mendrag lagi data yang sebelumnya kita masukkan ke bagian pivot table fields. Secara otomatis, data akan hilang dari tampilan tiap kotaknya. Lakukan hingga semuanya kosong. Nah, setelah kalian lihat video penjelasan mengenai apa itu pivot table dan bagaimana cara penerapannya, kalian semakin paham bukan bahwa pivot table bukan sekedar fitur biasa. Namun, dengan adanya pivot table, kita dapat menganalisis data secara cepat dalam hitungan detik, menemukan pola tersembunyi, dan bahkan dapat membuat laporan kita menjadi lebih rapi dan informatif tanpa rumus yang sulit. Meskipun terlihat sederhana, nyatanya pivot table masih bermanfaat bagi sebagian orang di berbagai bidang pekerjaan seperti bank, pemerintahan, sekolah, supermarket, dan masih banyak lainnya. Nah, mulai dari sekarang jangan pusing lagi ya teman-teman ketika kalian menghadapi data Excel yang jumlahnya banyak sekali. Karena dengan adanya pivot table, kamu memiliki kendali penuh. Semoga video penjelasan tadi dapat membuat kamu lebih bersemangat dan percaya diri untuk mengolah data. Ingat bahwa belajar adalah proses, dan hari ini kamu selangkah lebih maju. Oh iya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman dekat kalian agar mereka juga semakin paham mengenai ajaibnya pivot table. Sampai jumpa di lain waktu, bye-bye! Saya Lambang Agung Nugraha, saya mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Saya merasa bahwa video tutorial tersebut sangat membantu saya dalam mempelajari langkah penganalisaan data dengan efektif dan tidak menggunakan rumus yang sulit, sehingga membantu saya yang sangat pemula ini.